all the time. Tuhan itu baik dan sangat baik. Di setiap saat, di setiap waktu, dan kapanpun Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Kembali lagi bertemu dengan saya di dalam channel Mestawa. Tetap bersama dengan saya sampai video ini berakhir. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mensubscribe sehingga channel ini sudah sampai 1000 subscriber. Yes, sangat luar biasa. Sangat berterima kasih kepada saudara-saudara pemuda-pemuda yang hebat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini. Semoga Tuhan membalaskan kepada teman-teman. Tidak ada balasan dari saya mendoakan semua orang yang sudah mensubscribe ini diberkati oleh Tuhan, diberkati di dalam pekerjaan, diberkati di dalam usaha. Baik saudaraku yang terkasih, tema yang saya ambil pada saat ini adalah kunci sebuah kehidupan adalah kebahagiaan. Tanpa kebahagiaan di dalam kehidupan kita ini, saudaraku yang terkasih, kita tidak akan menikmati hidup ini. Tanpa kita memiliki sebuah kebahagiaan di dalam kehidupan ini, saudaraku, maka kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita seakan-akan tidak ada nikmatnya. Jadi saudaraku yang terkasih, apapun kondisi, apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan, apapun perjuangan kita, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, baik sakit, baik semangat, baik kaya, kuncinya adalah tetap berbahagia di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita melihat di dalam Alkitab, apa kata firman Tuhan tentang kebahagiaan. Bagaimana sebenarnya kebahagiaan? Apakah kebahagiaan itu perlu kita pilih-pilih keadaan atau tidak? Atau selalu kita bahagia setiap waktu dan setiap detik? Kata firman Tuhan di dalam Matius begini. Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12, beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa bukan hanya ketika kita kaya ternyata bahagia. Bukan karena ketika kita memiliki segalanya baru kita bahagia. Tetapi ternyata saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang miskin pun, tetapi kalau dia tetap bahagia di dalam Tuhan, dia akan mendapatkan kerajaan surga. Jangan pernah katakan kamu mendapatkan kerajaan surga kalau kamu sudah kaya, tetapi kalau tidak ada kebahagiaan di dalamnya, itu akan semuanya sirna, saudara. Jangan pernah katakan di dalam kehidupanmu, jadi kehidupan saya karena miskin, saya tidak mendapatkan kerajaan surga. Tetapi saya katakan bahwa ketika engkau tetap konsisten di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengenal orang miskin, karena Tuhan tidak pernah mengenal orang kaya, ketika kita takut kepadanya, ketika kita beriman kepadanya, yang Tuhan tahu, yang Tuhan kenal hati kita kepadanya, apakah benar-benar walaupun kita miskin, walaupun kita kaya, walaupun kita sudah punya jabatan, takut kepadanya. Jangan pernah kita ambil tolak ukur kita kaya miskin untuk bahagia di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat itu, saudara. Yang Tuhan lihat di dalam kehidupan saudara adalah takut akan Tuhan, bahagia di dalam Tuhan, baik senang, baik duka cita. Tuhan sudah tahu semuanya itu. Yang berikutnya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat keempat beginilah firman Tuhan. Bagaimana sih sebenarnya kebahagiaan itu? Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Siapa yang menghiburkan kita ternyata, saudara? Yang menghiburkan kita adalah Tuhan sendiri. Yang memberikan sebenarnya kebahagiaan kepada kita adalah Tuhan sendiri. Jadi artinya, saudara, kita tetap berbahagia. Saya tidak mengatakan pada saat ini ketika kita mengalami duka cita, padahal kita tidak perlu sedih, tetapi kita tidak perlu berlarut-larut di dalamnya.
Saya tidak mengatakan pada saat ini tidak perlu kalau menangis kalau orang ada kejadian di dalam kehidupan kita, tidak perlu. Tetapi jangan pernah kita berlarut di dalamnya. Jangan sampai kita tidak bisa mengenal Tuhan lagi. Jangan sampai kita tidak tahu bagaimana kasih Tuhan. Tuhan selalu memberikan sukacita kepada kita meskipun kita di dalam duka cita. Tuhan sudah tahu semuanya itu. Yang berikutnya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kebahagiaan adalah suatu hal yang dicari oleh semua orang. Kebahagiaan adalah sesuatu hal yang harus kita miliki pada saat ini. Sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini, jangan pernah kita katakan, aku sudah memiliki kebahagiaan kalau tidak ada buktinya. Sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini, jangan pernah katakan, saya sudah berhasil tanpa ada kebahagiaan di dalam kehidupan saudara. Karena dalam segalanya, baik pun kita memiliki bumi ini, memiliki segalanya yang ada di bumi ini, tanpa ada kebahagiaan di dalam kehidupan saudara, tanpa ada sukacita di dalam kehidupan saudara, maka segala yang pun kamu dapat di dunia ini, kamu pasti tidak menikmatinya. Tanpa ada Tuhan yang memberikan kebahagiaan kepada saudara, kamu tidak akan dapat menikmatinya. Jangan pernah katakan pada saat ini, saya anak Tuhan, kalau saudara tidak membawa damai di dalam hidup saudara. Jangan pernah katakan pada saat ini, saya adalah anak Tuhan, saya adalah anak Allah. Tanpa saudara kalau saudara tidak membawa damai di dalam keluarga saudara. Kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan mengenal Allah. Karena mereka adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah ketika kita membawa damai kepada semua orang, maka kita akan memiliki kebahagiaan. Jangan pernah katakan kepada dirimu, saya sudah bahagia, tanpa saudara memberikan sukacita kepada semua orang. Jangan pernah katakan di dalam diri saudara pada saat ini, sekeliling saudara tidak melihat bahwa kamu benar-benar adalah anak Tuhan. Seharusnya kehidupan kita membawa damai kepada semua orang. Seharusnya anak-anak Allah membawa sukacita kepada semua orang. Seharusnya anak-anak Allah itu memperdamaikan, bukan memisahkan. Seharusnya anak-anak Allah itu bukan mengacaukan, tetapi mempersatukan. Jangan sebagai gunting di dalam keluarga, tetapi jadilah jarum. Walaupun sakit, tetap mempersatukan. Kehidupan kita pada saat ini, saudara, firman Tuhan mengatakan, katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Artinya, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah sifat kita. Kebahagiaan bukan ketika kita membawa duit kepada semua orang. Kebahagiaan ketika kita juga mempraktekkan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kebahagiaan ternyata bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kebahagiaan juga bisa memberkati semua orang. Kebahagiaan kita harus lakukan setiap waktu. Kebahagiaan yang berikutnya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Ini sangat penting kepada kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini. Dimanapun kita berada, kebahagiaan sangat penting memang. Tetapi lebih bahagia ketika kita hadir membawa kerajaan surga di tengah-tengah komunitas kita. Kebahagiaan terjadi ketika kita membawa damai, yaitu damai kerajaan surga di tengah-tengah komunitas kita. Jangan pernah katakan pada saat ini, takut Tuhan, saya rohani sekali. Tanpa saudara memancarkan kasih Tuhan itu di dalam dirimu sendiri kepada orang lain. Jangan pernah katakan di dalam kehidupan saudara pada saat ini, saya adalah anak Tuhan, saya pintar melayani, saya pintar berkhotbah, saya pintar memain musik. Tanpa saudara membawa kerajaan surga di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah teman-temanmu, maka saya katakan itu semuanya sia-sia. Karena hanyalah di dalam Tuhan
Hanyalah ketika kita memancarkan kasih Tuhan, hanyalah ketika kita menjadi pemberita kabar baik, maka kita akan menjadi anak Tuhan yang baik. Apa kabar baik? Berita keselamatan, berita sukacita bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Yang berikutnya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sekali lagi kita katakan, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Artinya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ternyata kebahagiaan, sukacita, semangat, kita harus memilikinya. Karena di dalam kehidupan kita sudah ada yang duluan melakukannya, saudara. Katakannya firman Tuhan, ada pernah nabi-nabi Tuhan yang menyampaikan kebenaran, dianiaya karena menyampaikan kebenaran. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika engkau melayani, jangan pernah lihat pilih-pilih waktu untuk bahagia. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika engkau sudah menjadi anak Tuhan, jangan pilih-pilih teman. Kenapa, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak pilih-pilih teman? Kalau hanya kita pelayan saja, kita bergaul di situ, apa yang kita lakukan, saudara? Apa yang kau lakukan ketika semua pengkhotbah di sampingmu? Apa yang engkau lakukan ketika semua pemain musik di sampingmu? Apa yang kau ajari ketika sudah semua di sampingmu sudah melayani Tuhan? Seharusnya kehidupan kita, firman Tuhan mengatakan, ada manusia datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Jadi kita diutus di tengah-tengah serigala. Kita adalah anak dombanya Tuhan, datang menjadi hamba. Jadi artinya tidak ada alasan untuk tidak berbahagia di dalam Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak sukacita di dalam Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak mau mengikuti firman Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan firman Tuhan. Saya katakan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini, ketika kita memiliki sebuah masalah tetapi kita mampu bersukacita di dalamnya, maka Tuhan akan memberikan promosi yang luar biasa kepada kita. Ketika kita setia di dalam sebuah perjuangan, maka Tuhan akan memberikan yang lebih luar biasa kepada kita. Orang yang bahagia di tengah-tengah masalah itu yang luar biasa. Tetapi orang yang bahagia di tengah-tengah kebanyakan kemewahannya, itu masih belum dihitung luar biasa. Tetapi ketika kita memiliki sebuah masalah, tetapi kita sanggup berdiri di dalamnya dan sanggup tegar di dalamnya, itulah namanya dewasa di dalam rohani. Itulah namanya dewasa di dalam Tuhan. Di situ Tuhan memperhitungkan upah kita. Ada upah kita di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Kesimpulan yang saya lakukan pada saat ini, jangan pernah pilih-pilih waktu kapan engkau bahagia. Dimanapun engkau berada, tetap bahagia. Karena Tuhan sudah memberikannya itu kepadamu. Shalom, Tuhan memberkati.